Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bersama Kang Prabu dan Alhamdulillah tadi kita sudah live streaming. Jadi buat teman-teman yang mau nonton live streamingnya sambil kita jalan, dicari aja di profilnya Kang Prabu, cari live streaming perjalanan ke Indramayu. Dan insya Allah sekarang ini kita mau ke Indramayu, ke pesantren, karena kita udah lama nggak ke situ. Sebenarnya undangannya hari ini, hari Kamis, tapi qadarullah Kang Prabunya bisanya malam Jumat ke situ, hari Jumat sekalian kita besok ini ya namanya Jumatan. Nah gitu. Dan buat para Kang Prabu yang dilebihkan rezekinya boleh menyalurkan infak terbaiknya ke pesantren ya, nanti ada di deskripsi untuk nomor rekeningnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Bismillah. Ini jalur yang jarang dipakai oleh masyarakat ya. Biasanya pada lewat Pamanukan, Pagaden. Ini jarang barang orang lewat ke sini. Paling 1-2 mobil dan itu pun mobil besar. Tadi di sana tuh hujan ya di Subang, tapi nyampe sini enggak. Untuk lampu yang Kang Prabu pakai itu lampu tembak SGL 3 mata. Buat teman-teman yang mau beli ada di deskripsi video ini ya, linknya pembeliannya. Aduh, mulai ngantuk nih. Alhamdulillah ini rem depan sudah berfungsi kembali, namun belum sempurna untuk masalah seblekernya karena masih ada part yang harus dibeli. Jadi kita menunggu ada rezeki. Untuk sementara kita sepertinya aja dulu press ya, nggak bisa ribon, nggak ada ribon. Karena dari kemarin beli baru tuh ternyata nggak dikasih per dalemannya. Astagfirullah, ngantuk. Nggak ada pom bensin di sini. Lumayan sangat sepi. Ini udah jam berapa nih? 11 lah. Untuk jarak yang kita tempuh kurang lebih sekitar 80 kilo. Jadi kita isi bensin cuma 20.000. Karena mengingat akomodasi dana perjalanan kali ini benar-benar sangat terbatas. Kenapa maksain jalan? Ya karena menurut Kang Prabu ini penting.
Kalau ada apa-apa gimana di jalan, ya setelah kita berikhtiar maksimal ya kita tawakal kalau ada apa-apa di jalan. Ya kurang lebih sekitar 1 jaman lagi lah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Haurgelis, alun-alun Haurgelis di sebelah kanan kita ini. Udah sepi ya. Di sini tuh gudangnya motor roda 3 banyak banget. Nanti mudah-mudahan nggak ada duitnya ya mau beli per di sini. Nanti lah. Alhamdulillah ini kita belum sampai ya. Sebentar lagi lah. Ini pegel. Kita stretching ya. Ini loh, masa? Astagfirullah. 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 Kaget ya. Aduh. Dipikir apa kan suara gemercik kresek. Sek. Astagfirullah. Ya, kita lanjut. Dan untuk sepanjang jalur ini tuh sungai sebelah kanan ini ya. Sungai yang tembusnya ya ke laut. Kalau pantai Panjiwa yang dulu pernah kita ke situ sama di Burok bisa masuk mobil aja, enak. Cuman pada dulu nggak bisa masuk kan, harus pakai perahu. Alhamdulillah kita sudah beres, sudah sampai ya di pesantren. Nah, Firdausin A'la, Indramayu, Gabus Wetan. Cuman ini karena ustadznya udah capek, jadi kita pun tidur di dalam aja lah, langsung tidur karena udah malam. Oke, berarti episode 1 perjalanan Safar Kang Prabu ke pesantren Rumah Quran Firdausil A'la berada sampai di sini. Sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah ternyata tadi nggak dikunci ya, kita bisa masuk. Nih bikin mie dulu ya, dapur. Datang sekitar jam setengah 12 lah. Tadi makannya sedikit. Nah ini buat besok ini masih ada potong. Kalau rasanya makan aja lah. Nah, mode hemat. Rasanya dimakan duluan.
Nih bunyi bangkong ya, bunyi kodok, berisik banget karena habis panen. Nih yang mau beli mie ada di Ranjang Kuning ya, diklik aja deskripsi video ini. Aduh panas. Nyamuknya luar biasa. Oke, kita makan dulu. Videonya langsung pagi-pagi. Nggak di videoin ya kalau makan, takut ada yang minta. Oke, ini telurnya. Ikan apa itu? Baung. Baung. Cuman dapat satu. Wah. Oke, alhamdulillah. Ini kita sudah di waktu zuhur. Matang dulu. Nggak banyak bikin video yang langsung. Ini speakernya rusak ini. Buat para Kang Prabu yang ingin berinfak speaker boleh ya. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan alam dan seisinya, Rabb yang telah memberikan kepada kita begitu banyak anugerah dan karunia, yang mana apabila kita berusaha untuk menghitung setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh akan sulit bagi kita untuk menghitungnya. Dan bentuk di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, bentuk nikmat yang paling agung, tiada lain dan tiada bukan, ialah nikmat iman, nikmat Islam, yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihan. Maka seyogianya bagi kita untuk senantiasa bersyukur dan memperindah rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang agung ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada panutan terbaik kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan amanah, mengajarkan kepada kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun salawat dan salam semoga terlimpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dengan baik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib wasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesungguhnya dua hal ini merupakan bekal utama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mana dengan hal ini akan mendatangkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan akan menjauhkan kita dari azabnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sadari bahwasanya waktu terus berlalu dan ia tidak akan pernah kembali lagi. Begitupun pada saat yang sama, porsi usia kita terus bertambah, akan tetapi hakikatnya ia berkurang. Maka oleh karenanya begitu penting bagi kita untuk mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih kita tidak melewatkannya kecuali dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita tidak melewatkan waktu tersebut kecuali dalam rangka ikhtiar untuk mempertebal keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana iman dan takwa merupakan bekal terbaik kita di dunia, dan begitupun bekal di akhirat nanti. Maka ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu dan menjadi pengingat penting bagi kita di dalam hal tersebut. Lan tarji'ul ayyam allati madat, yang mana artinya tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Hal ini menjadi pengingat bagi kita, khususnya di dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu ia akan terus mengalir, begitupun umur kita akan terus berkurang. Melewatkan waktu dan usia kita dengan sia-sia tak akan dapat terlunasi selamanya. Sebagaimana hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya, akan tetapi Jumat hari ini dan Jumat yang telah kita lalui tak akan pernah terulang kembali. Maka oleh itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Maka bila kita tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya.
Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan bagi kita selain untuk mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu kematian. Sementara kita tidak pernah mengetahui kapan kematian itu datang. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa, ia akan menghadapi kematian, ia akan merasakan kematian. Tidak akan ada orang yang bisa lari dari ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Kita pasti akan bertemu dengan kematian kita. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya kematian, bahwasanya ajal, ia tidak mengenal kompromi. Ia akan datang kepada siapa saja, tak melihat usia, tidak melihat apakah dia masih anak-anak, apakah ia masih remaja, atau ia sudah tua renta. Maka ia akan datang setelah datang ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang sudah kita persiapkan? Bekal apa yang sudah kita persiapkan dengan maksimal tatkala ajal itu datang menyapa kita? Apakah nikmat yang Allah berikan kepada kita di sisa-sisa usia kita, kita telah mengisinya dengan banyak kebaikan, dengan banyak amal saleh, atau bahkan sebaliknya, usia yang Allah berikan justru kita gunakan untuk menambah dosa-dosa kita, untuk menambah kemurkaan Allah Taala kepada kita. Rasulullah SAW pernah ditanya, sebagaimana diriwayatkan dalam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, Ayyun nas khair, siapakah manusia yang paling baik? Maka Nabi SAW bersabda, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik ialah mereka orang yang dikaruniai oleh Allah usia yang panjang, umur yang panjang, dan baik juga perbuatannya. Kira bahkan kembali Rasulullah ditanya, fa ayyun nasi syarrun, dan manusia yang mana yang buruk, yang paling buruk? Maka Rasulullah SAW bersabda, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Yani orang yang ia diberikan usia yang panjang oleh Allah, akan tetapi jelek perbuatannya. Maka dari hadis ini, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil sebuah ibrah tentang usia, tentang waktu yang kita jalani. Apakah hari-hari yang kita jalani yang mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah? Apakah usia yang Allah berikan, Allah jadikan panjangnya usia kita menjadikan dia usia yang berkah, atau bahkan sebaliknya, kita menjalani hari-hari kita akan tetapi kita penuhi dengan kemaksiatan kepada Allah, kita menumpuk dosa-dosa kita, bahkan kita lupa untuk meminta ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari setiap dosa yang kita lakukan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menjadikan sisa-sisa usia kita di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sejatinya orang-orang yang beriman, ia harus menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Dan di antara bentuk cerdasnya seorang orang-orang yang beriman, ialah ia mampu untuk menggunakan waktunya di dalam rangka mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia berusaha agar waktu yang ia jalani menjadikan sebagai modal ketika ia kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki di antara bentuk amal-amal yang bisa
dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwasanya bertambah usia dan kebaikan menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Dikarenakan orang-orang yang beriman, ia akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambah usianya. Sebagaimana dalam salah satu kitab beliau, yaitu kitab Lataiful Ma'arif, dijelaskan, "Fal mu'minul qa'imu bi surutil iman la yazdadu bi tuli umurihi illa khairan. Wa man kana kadzalika fal hayatu khairun lahu minal maut." Maka orang yang beriman, yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman, tidak akan bertambah dari panjangnya umur, selain juga bertambah kebaikannya. Dan siapa saja yang bisa seperti itu, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk senantiasa menambah kebaikan. Sebagaimana salah satu doa beliau, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal maut rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam seluruh kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya kita memanfaatkan usia kita, tentang pentingnya kita mengisi sisa-sisa waktu kita. Sungguh, waktu yang kita jalani pada hakikatnya ia mengurangi jatah kita, jatah usia kita. Maka menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya, apa yang sudah kita lakukan di dalam mengisi sisa-sisa usia kita. Kita berharap bahwasanya di akhir kehidupan kita, kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kematian yang baik. Akan tetapi kita enggan di dalam berikhtiar untuk menggapai kepada jalan-jalan untuk mendapatkan kematian yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi di antara hamba-hamba yang Allah masukkan kepada golongan-golongan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memaksimalkan usianya, sisa-sisa usianya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana faghfir lana dhunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur al-ikhwan al-muslimin, Allahumma ansur al-ikhwan al-mustad'afin
اللهم انصر الإخوان المجاهدين في سبيلك وفي كل مكان وكل زمان. اللهم انصر الإخوان المسلمين، اللهم انصر الإخوان المستضعفين، اللهم انصر الإخوان المجاهدين في فلسطين وفي غزة الخاصة. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا من المجاهدين وارزقنا الشهداء. اللهم اجعلنا من المجاهدين وارزقنا الشهداء. اللهم اجعلنا من المجاهدين وارزقنا الشهداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقم واعتدلوا سووا صفوفكم صحيح الأنس والبكر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Alhamdulillah udah beres sholat Jumat tadi, rebahan sebentar dan kita lihat nih kegiatan apa. Kita tolong ke dapur ambilin. Wih, ini lagi mau acara makan nih. Wah, lagi acara apa, Kang? Acara makan. Acara makan. Iya. Itu nomor 1 wajib ya. Oh ya jelas. Nomor 1 wajib. Untuk santrinya sebagian ada di rumah. Saat acara selanjutnya apa ini? Acara selanjutnya makan. Waduh, makan nih. Emang udah waktunya sih. Mungkin ini sorean dah, insya Allah Kang Prabu mau Nah, ini program selanjutnya langsung jalan ya. untuk para muslimin yang Oh, ini sudah jadi ternyata. Alhamdulillah. ada ya. Nah, jadi kalau tahu tempe itu memang di kita itu makanan mewah ya. Selain mewah, irit pula. Ya, harap dimaklum lah ya. Karena pada hari ini memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, apalagi nih di sini kan pesantrennya benar-benar mengandalkan dari dana pribadi ya. Kalau misalkan Balai Kang Prabu ada yang mau ikut berpartisipasi di sini untuk menjadi donatur tetap, itu sangat kami harapkan dan sangat membantu. Nanti kita spill lagi untuk makanannya. Jadi ini dapur untuk santri dewasa. Itu tadi dapat ini yang dapat mancing tadi.
buat makan sore, segini untuk beberapa orang. Jadi jangan pada sampai salah paham ya, buat Baraya Kang Prabu yang baru nonton 5 detik tapi udah komentarnya seolah-olah udah kenal sama kita. Jadi video-video seperti Kang Prabu buat seperti merasakan kesulitan ataupun merasakan keadaan yang tidak seperti orang lain, itu bukan berarti mengeluh ya, tapi itu adalah bagian dari struktur video yang Kang Prabu buat. Ambillah pelajaran yang manfaatnya. Adapun ketidaksukaan, ya sudah, kalau nggak suka ya di skip bisa, diblokir bisa. Jadi berkomentarlah yang baik untuk bisa membangun hal-hal yang positif baik terhadap diri kita ataupun orang banyak. Nggak enak kan, kita kan udah pada tua ya, udah pada dewasa, komentar yang negatif itu gimana ya, itu akan membuat negatif juga terhadap kehidupan kita. Kalau nggak percaya coba aja julid sama orang, itu hati kita tuh bakalan di apa ya namanya, dipabelitkan, di inilah, dikusutkan gitu. Melihat orang lain senang, kita sedih, kita uring-uringan, tantrum. Melihat orang lain sedih, kita senang. Atau melihat satu hal yang tidak suka dari orang itu, lalu kita mengungkapkannya dan kita sudah merasa diri paling benar, itu nggak boleh ya. Kalau Kang Prabu sendiri memang harusnya diabaikan orang-orang seperti itu. Tapi karena rasa cintanya Kang Prabu sesama manusia, apalagi sesama muslim, ya Kang Prabu pasti akan membalas, akan meluruskan gitu, bahwa argumen dia itu salah. Jadi bermain media sosial itu hati-hati. Karena apa? Tetap akan dihisab ya. Ada hisabnya. Jadi apa yang kita tanam sekarang itu, ya itulah yang nanti akan kita tuai juga. Makanya tebarlah kebaikan sebanyak mungkin, supaya apa? Supaya bermanfaatnya bukan hanya terhadap diri kita tapi juga terhadap keluarga kita. Udah ngomong mulu, lapar. Kita nggak makan siang, makannya nasi. Wah, pelanggaran ini dangkulnya masuk YouTube itu. Oh, kita ada ini ibu-ibu nih. Bercanda. Ayam aja 25. Alhamdulillah udah beres. Itu nambah tadi. Aduh. Mas, ayo mas, nambah mas. Alhamdulillah ya, bisa merasakan makanan yang mereka makan itu sebuah nikmat. Tuh, mereka lagi pada makan. Nambah makannya. Sama apa makannya? Mantap ya. Alhamdulillah, rezeki min Allah. Mereka adalah penuntut ilmu yang dimana jika kita berinfak terhadapnya itu menjadi jariah yang pahala luar biasa. Nih si Hudhud udah hampir mau mentok atasnya nih. Kita mau lanjut, pulang deh.